Disabilitas. Kembali lagi bersama saya, Zalfa Olivia, dalam acara program Obrolan Asik Seputar Olahraga. Yang kali ini kita tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak. Nama saya Aliyudin Asral, sekarang selaku Kepala Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya, Sumatera Selatan. Baik, kita sedang bersama Pak Aliyudin ya? Panggilannya Pak Ali saja. Pak Ali, Ya. Oke. Kita sedang bersama Pak Ali selaku Kepala Sekolah SONS. Oke, sudah berapa lama Pak di SON ini? Oke, jadi saya sudah bertugas di sini, diberikan kepercayaan oleh pemerintah sejak tahun 2020 seperti itu. 2020, berarti sudah 4 tahun nih Pak? Iya, sudah 4 tahun, lumayan lah istilahnya. Boleh nggak Pak cerita suka duka di sini nih tentunya? Ya, suka duka yang pasti karena saya seorang olahraga. Jadi saya menggeluti cabang olahraga saya karate. Jadi begitu saya ditempatkan di sini, sebenarnya banyak sukanya karena memang feel saya sama. Feel-nya dapat, pekerjaan namanya. Selain hal-hal tentang keolahragaan, saya juga kan di sini selaku kepala sekolah SMP dan juga SMA. Nah justru itu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Tapi seiring itu bahwa suka duka pastilah ditemukan. Sukanya apabila mengirim anak-anak yang berprestasi mendapatkan hasil yang maksimal, itu kepuasan tersendiri. Nah, bukan berarti saya berduka apabila mereka gagal, enggak. Seluruh prestasi itu punya proses. Betul. Nah, jadi dalam hal ini kalau banding suka dukanya ya banyak sukanya karena sesuai dengan feel saya selaku seorang olahragawan seperti itu. Oh, berarti emang dari latar belakang Bapak ini seorang olahragawan. Iya, gitu. Passion Bapak berarti keolahragaan memang. This right, benar. Oke, apa yang mendorong Bapak untuk berkarir di olahraga, Pak? Yang terpikir kayak, sepertinya passion aku olahraga nih. Sebenarnya di dalam kehidupan masyarakat dari kecil pastilah kita ada pengaruh lingkungan. Nah di saat itu saya masih sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD pada saat itu di depan saya ada kantor yang isinya tentang latihan karate. Nah, mungkin kedekatan itu lalu saya menggeluti cabang olahraga karate dan tidak pernah berubah cabang olahraganya sampai sekarang. Nah, karena menurut saya sesuatu itu harus dimulai dari memang dari bawah, dari nol. Ya, kalau untuk hasilnya maksimal, ya tidak usah berhenti. Mulai dari memang jadi latihan, lalu jadi pelatih, lalu jadi pengurus, dan itu adalah hal yang kita harus jalani apabila ingin mendapatkan hikmah, manfaat dan hasil maksimal apabila kita melaksanakan kegiatan olahraga tanpa berpindah-pindah olahraga. Oh, seperti itu. Begitu. Berarti Bapak baru ketemu passion Bapak, udah Bapak asah nih. Iya. Bapak asah terus Bapak kembangkan, jadilah seperti kesayangan seperti itu Pak ya. Seperti itulah kira-kira. Iya, tentunya Bapak pasti ada visi di sekolah ini. Apa yang visi yang membuat untuk memajukan sekolah ini, Bapak? Secara real, visi kita adalah menjadikan siswa atlet ya mempunyai prestasi yang maksimal. Seperti kita ketahui bahwa apabila anak-anak tersebut bersekolah di sekolah reguler, pastilah mereka mempunyai halangan, yaitu pada saat mereka mau bertanding izinnya sulit dan segala macam tentang aturan. Nah, saya membuat misi di sekolah ini, begitu dipercaya saya memberikan ruang kepada siswa atlet untuk sebebas-bebasnya menggunakan waktu mereka untuk prestasi. Ingat, hanya untuk prestasi. Dan sekolah akan memberikan ruang yang cukup, memberikan dorongan, memberikan bantuan, memberikan bimbingan agar apa yang menjadi tujuan mereka. Mereka sekolah sini dengan visi mereka, yaitu ingin berprestasi secara pribadi, membanggakan keluarga, membanggakan kabupaten kotanya, membanggakan provinsi, dan terakhir juga membanggakan Indonesia. Karena beberapa anak di sini sudah mulai membawa nama Indonesia ke kancah internasional seperti itu. Baik, keren sekali motivasi dari Bapak ya. Sampai saya itu speechless mendengarnya Bapak. Oke, di sini juga ada sahabat kita Pak, yang terutama sahabat disabilitas. Ya. Bagaimana Pak, kalau Bapak lihat itu terhadap hambatan yang mereka lalui gitu Pak?
Bagaimana Bapak memberikan mereka tips? Boleh Bapak kasih tips nih, termotivasi supaya semangatnya terus membara. Bagaimana Pak tips untuk yang Bapak berikan untuk mereka? Saya begitu merencanakan dapat bimbingan dari pemerintah untuk menampung, membina, mengasuh anak-anak NPC di sekolah ini. Satu, menurut saya, bahwa mereka harus sama dengan anak-anak yang lain. Justru itu di sini, di sekolah SON ini, tidak saya bedakan. Dimulai dari cara belajar, cara mereka berkelompok makan, cara mereka bergaul. No, seluruhnya sama. Nah, ini memotivasi mereka bahwa mereka sebenarnya sama. Tidak ada beda. Kalaupun dari Allah memberikan hal itu Allah yang memberikan dengan kelebihan. Ingat, orang yang normal barangkali dalam tanda kutip mungkin belum bisa seprestasi mereka. Betul. Nah, justru itu saya memberikan motivasi. Begitu anak-anak sampai di sini, kami tes sama seperti juga tes reguler. Lalu hasilnya mereka belajar sama di kelas yang sama. Jadi edukasi saya dengan teman-teman mereka yang dalam tanda kutip sekolah reguler itu dalam satu kelas mereka tidak punya beda, atau lagi dalam tanda kutip yang sekarang ini ada bully, enggak. Mereka itu sahabat sama-sama belajar dan sama-sama anak-anak prestasi olahraga. Di satu event anak-anak MPC berangkat mengikuti Parpernas, satu event anak-anak reguler ikut PON, dan tidak ada yang beda. Justru itu saya tetap bermotivasi, ini tahun kedua ya, saya tahun ketiga nih menerima anak-anak MPC untuk belajar di sini. Ingat, pendidikan adalah dasar, di mana mereka mungkin nanti dipercaya untuk mendapatkan satu jabatan atau mereka diperkenankan ikut ASN. Nah, mereka harus punya ijazah sebagai bekal pendidikan. Nah, dengan di SON mereka akan mendapatkan sesuai dengan tingkatan. Ya tamat SMP ya dapat ijazah SMP, ya tamat SMA dapat ijazah SMA. Nah, perkara mereka nanti akan melanjutkan, ya silakan. Mereka mempunyai keputusan. Raihlah cita tinggi langit. Nah, dasar inilah yang membuat saya memotivasi, dan anak-anak MPC yang di sini itu tidak ada bedanya. Berarti programnya sama, dirasakan. Dirasakan. Jadi upacara hari Senin mereka hadir, walaupun mereka tidak bisa berdiri pakai kursi, tapi mereka tetap berbaris sesuai dengan teman-teman yang lain. Nah, justru itu disinilah saya meminta, dan saya sudah syukuri anak-anak MPC ya tidak juga merasa kikuk ya, tidak juga merasa tersingkirkan, dan anak-anak yang lain tidak juga merasa menyingkirkan. Jadilah mereka dalam satu keluarga besar yang namanya Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya. Wah, keren banget teman-teman. Jadi seperti itu motivasi dari kepala sekolah kita, sehingga kasih sayangnya pun rata itu untuk anak-anak NPSI maupun anak-anak reguler. Yeah. Nah, Bapak, untuk masuk ke sekolah ini apakah perlu berprestasi dulu, Bapak? Ataupun nggak apa-apa kalau mau coba-coba, mau belajar, gimana tuh, Bapak? Yang pertama, sekolah ini dibuat oleh pemerintah untuk memberikan ruang nih, kepada anak yang berprestasi olahraga, tapi kesulitan dalam hal melaksanakan kegiatan prestasi belajar. Nah, jadi begitu masuk sini yang pertama, mereka harus punya prestasi loh. Nah, jadi minimal mereka pernah juara walaupun setingkat kota. Karena di sini bukan melatih, tapi mengasah. Jadi mereka sudah benar-benar baik. Anak NPC sudah pada baik. Sampai di sini kita tinggal asah. Justru itu pada saat Parpernas kemarin, alhamdulillah ada yang dapat medali emas, dan mereka baru 1 tahun di sini. Apabila mereka latihan dari nol, olahraga bukan instan. Benar. Olahraga adalah satu kegiatan di mana dimulai dari titik nol sampai ke titik prestasi butuh waktu yang cukup panjang. Dan anak NPC sudah membuktikan. Mereka masuk sini dengan rekomendasi, pertama dari pelatihnya sendiri, kedua dari orang tuanya, dari pengurus provinsinya. Dan SON menerima itu. Karena mengapa? Begitu dia menjadi anak SON, dia menjadi anak negara. Seluruh pembiayaan itu free, gratis. Sekolah tidak membayar, penginapan mereka tidak bayar, makan pun mereka tidak bayar. Tinggal negara memberi apa,
kamu memberi apa kepada negara. Betul sekali. Nah, apabila mereka klop, negara memberi sesuatu, mereka memberikan sesuatu, nah inilah yang kita harapkan. Anak-anak MPC mampu bersaing, mulai dari persegi belajar, sampai juga nanti pada mereka prestasinya secara individu seperti itu. Oke, berarti yaitu minimal ada basic dari mereka tadi, Bapak. Prestasi-prestasi yang diinginkan. Oke, begitu. Bapak. Oke, Bapak. Kemarin itu ada juga ya, dengar-dengar 9 orang yang dikirimkan untuk Peparnas di Solo. Apakah ada hasilnya, Bapak? Apakah ada yang mendapatkan kembali prestasi-prestasi? Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anak kita, khususnya SON itu mewakili Provinsi Sumatera Selatan untuk Peparnas. Dan 9 orang kami kirimkan. Dan hasilnya lumayan. Kami dari 9 orang itu mendapatkan 2 medali emas dan 2 medali perunggu dari cabang olahraga bulu tangkis dan renang. Dan ini suatu hal membanggakan karena mungkin kali pertama SON ikut Peparnas. Dan emas adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Karena hal ini menjadi puncak seorang atlet setingkat Indonesia nasional itu harus Peparnas mendapat medali emas. Kalau reguler medali emas pun. Nah, jadi dengan 2 emas ini sebenarnya menjadikan kontingen Sumatera Selatan itu mendapatkan peringkat yang baik. Nah, terlepas dari segala hal tersebut, saya sebenarnya ikut hadir ke Solo dan melihat langsung anak-anak tersebut bertanding. Ini suatu kebanggaan. Saya harapkan ini bisa menular kepada rekan-rekan Tasya dan Zaitun yang mendapat medali. Yo, yang NPC jangan merasa bahwa mereka akan tersingkir. Nah, SON akan menampung mereka dan kami akan memberikan ruang kepada mereka bergaul secara kekeluargaan, bergaul sesama teman-teman tanpa ada batasan apapun seperti itu. Seperti itu. Semuanya diratakan, Bapak. Ya. Banyak sekali peluang untuk teman-teman NPCI untuk hadir di SONS ini untuk kembali diasah untuk Bapak ini ya. Dan alhamdulillah ada hasilnya Bapak dari Peparnas Solo kemarin ya. Alhamdulillah. Oke, mungkin boleh Bapak harapan Bapak untuk SONS ini dalam 5 tahun ke depan. SON adalah satu wadah tempat lahirnya bibit-bibit atlet untuk Provinsi Sumatera Selatan. Bisa dikatakan pabrik. Nah, untuk itu pabrik tidak bisa terolah dengan baik apabila tidak ada bibit yang masuk. Dan justru kami meminta pada masyarakat nih, umum Sumatera Selatan, khususnya anak-anak kita NPC, silakan datang ke SON, berkompetisilah untuk ikut seleksi. Apabila kalian masuk di sekolah SON ini, harapan saya tidak terhentinya bibit-bibit sampai 5 tahun ke depan. Tidak ada stagnasi di sana. Tasya sekarang sudah kelas 12. Berarti tahun 2025 dia akan melanjutkan pendidikan ke depan lagi. Ada Zaitun yang sekarang kelas 10. Nah, ini berarti ada 2 tahun lagi di sini. Nah, kami mengharapkan ada masuk lagi yang kelas 10 lagi atau juga yang SMP. Mengapa demikian? Rentang 5 tahun kita tetap ada stok atlet yang terus berprestasi pada tingkat pelajar. Demikian. Baik, itulah harapan dari Kepala Sekolah SONS ini untuk tetap teman-teman yang ingin bergabung itu tetap disediakan tempat, karena banyak sekali kita harus menjadi yang bibit-bibit ini sebuah pabrik tadi Bapak, terus kita asah anak-anaknya seperti itu. Mungkin sampai sini saja ya Bapak pembicaraan kita dalam program obrolan asik seputar olahraga. Bersama saya Zalfa Olivia pamit undur diri. Salam olahraga jaya.